Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan TAK kepada pasien dengan resiko bunuh diri. Seorang laki-laki usia 49 tahun diantar keluarga ke rumah sakit jiwa karena ada resiko bunuh diri. Hasil observasi pasien, diam dan sesekali menatap mata perawat dengan tatapan kosong. Hasil wawancara, pasien mengatakan dirinya sudah bosan hidup dan ingin mengakhiri hidupnya. Keluarga pasien mengatakan 1 bulan yang lalu pasien ingin mengakhiri hidup dengan cara menyayat pergelangan tangannya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Bapak, perkenalkan, nama saya Yoga, perawat yang dinas pada pagi hari ini. Izin ini dengan Bapak siapa? Bambang. Pak Bambang, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya sedih Pak, sama putus asa. Bila Bapak sedih dan putus asa, Bapak yang dilakukan apa? Kebanyakan saya diam di kamar Pak, menyendiri. Saya mengerti ini berat untuk Bapak, tapi kalau bisa Bapak jangan menyendiri ya. Bila Bapak menyendiri, apa yang biasanya Bapak pikirkan? Saya biasanya ingin menyakiti diri saya Pak. Saya sudah nggak kuat. Saya ingin mengakhiri hidup Pak. Perasaan itu wajar muncul Bapak, dan mungkin ini sangat melelahkan bagi Bapak. Tapi kami di sini perawat dan keluarga, insya Allah akan membantu Bapak untuk meringankan beban Bapak. Oke Bapak? Iya Pak, terima kasih. Mohon bantuannya. Baik Bapak, bagaimana kalau hari ini kita mendiskusikan apa yang dirasakan oleh Bapak dan mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan Bapak, serta kita akan belajar mengendalikan dorongan bunuh diri yang muncul pada diri Bapak. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Bapak. Apa Bapak bersedia? Iya Pak, saya bersedia. Baik Bapak, kalau Bapak bersedia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi Bapak. Yang pertama, apa Bapak sering merasa sedih dan menyendiri? Sering Pak, karena saya merasa hidup saya sudah gagal. Baik Bapak. Bapak merasa gagal, ini menurut keluarga karena Bapak gagal dalam pemilihan caleg ya Bapak. Iya. Bapak merasa putus asa dan sering menyendiri habis itu. Iya, benar Pak. Apakah dulu Bapak berencana untuk bunuh diri? Seingat saya 2 kali mungkin Pak. Baik Bapak, 2 kali itu menggunakan apa aja dan bagaimana Pak bunuh dirinya? Saya pernah menggunakan pisau sama minum racun Pak. Oh baik Bapak. Itu apakah nggak terasa sakit saat menggunakan pisau atau minum racun yang dirasakan? Sebenarnya sakit Pak, tapi saya mau bagaimana lagi? Saya sudah gagal Pak. Nah, bila Bapak melakukan itu, apa Bapak tidak takut nanti akan terjadi kematian pada Bapak? Saya takut Pak. Baik Bapak, kalau Bapak takut dan tahu itu bisa membahayakan Bapak, jangan memilih hal tersebut ya Bapak. Itu tidak baik untuk Bapak. Iya Pak. Saya tapi tetap merasa jadi orang yang gagal Pak. Jadi Bapak, menurut tanda gejala yang saya kaji pada Bapak, berdasarkan skala SIRS, Bapak berada di skala 4. Itu menunjukkan bahwa Bapak mengalami percobaan bunuh diri dan aktif melakukan bunuh diri. Dari pengajian itu ditemukan 10 tanda dan gejala dari 30 tanda dan gejala bunuh diri ya Bapak. Iya Pak. Jadi kita dapat mendiagnosa Bapak bahwa Bapak beresiko untuk bunuh diri berdasarkan gangguan psikologis
yang dibuktikan dengan riwayat bunuh diri sebelumnya. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk mengatasi masalah bunuh diri pada Bapak yang rencananya akan ada 4 pertemuan ya Bapak. Nanti di pertemuan pertama saya akan mengidentifikasi mengenai benda-benda apa yang dapat membahayakan Bapak dan cara mengamankannya, serta saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara mengatasi dorongan untuk bunuh diri yang terjadi pada Bapak dan bagaimana cara mengendalikannya. Untuk pertemuan kedua, saya akan mengidentifikasi aspek positif yang Bapak miliki, bahwa Bapak itu adalah seseorang yang berharga. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga, saya akan mengidentifikasi coping konstruktif Bapak dan menjadwalkannya dalam jadwal harian Bapak. Dan untuk pertemuan terakhir yaitu keempat, saya akan merencanakan tujuan hidup Bapak ke dalam tujuan hidup yang lebih realistis dan baik untuk Bapak. Iya Pak, Apakah bisa dipahami Bapak? saya paham. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya Bapak, sama-sama. Kalau gitu, sekarang kita mulai untuk pertemuan pertama ya Bapak. Sekarang saya akan melakukan pertanyaan. Coba Bapak sebutkan benda-benda yang dapat membahayakan di lingkungan Bapak. Di rumah itu ada tali, gunting, pisau, kaca Pak. Iya betul Bapak. Benda tersebut ada di lingkungan Bapak. Bapak apa menyimpannya? Saya simpan Pak Nyimpan di mana Pak? di kamar tidur Pak. Kamar tidur ya Bapak. Bapak tahu benda itu berbahaya ya Bapak. Jadi Bapak tidak boleh disimpan di kamar. Apakah masih ada lagi Pak yang disimpan di kamar, mungkin benda-benda yang berbahaya? Selain itu sudah tidak ada lagi kayaknya Pak. Kalau sudah tidak ada, nanti untuk pisaunya kalau bisa jangan ditaruh di kamar ya Bapak. Diamankan atau ditaruh di dapur, dikasih tahu orang untuk mengamankannya atau keluarga terdekatnya Bapak. Iya Pak, siap Pak. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi dorongan bunuh diri yang terjadi pada Bapak. Oke? Baik Pak. Tahu bagaimana caranya? Belum tahu Pak, ajari saya Pak. Untuk caranya, habis ini saya ajarkan ya Bapak. Nanti Bapak bisa mengekspresikannya dengan menyalurkan apa yang Bapak rasakan dan menceritakannya kepada orang yang dipercaya, seperti perawat atau keluarga terdekat ya Bapak. Insya Allah nanti perawat di sini akan mendengarkan apa yang Bapak rasakan. Dengan bercerita itu nanti mungkin bisa mengatasi dorongan bunuh diri Bapak, karena dengan bercerita Bapak akan merasa lega. Bunuh diri itu bukan contoh yang baik Bapak untuk menyelesaikan masalah, sehingga Bapak tidak boleh melakukannya. Bapak janji kepada saya untuk tidak melakukannya? Iya Pak, saya janji. Ya Bapak, selanjutnya saya akan melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri, yaitu dengan cara yang akan saya contohkan ya Bapak. Pertama, Bapak bisa tutup mata dan membayangkan bahwa Bapak bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada Bapak sambil beristighfar dan membayangkan hal-hal yang positif. Saya contohkan caranya ya Bapak. Pertama, kita itu tutup mata sambil membayangkan hal-hal yang positif. Terus kita mengelus dada sambil bilang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu ya Bapak. Apa Bapak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, coba Bapak bisa mencontohkannya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Baik Bapak. Ya, seperti itu Bapak. Tadi sudah dicontohkan dengan benar. Nanti Bapak sambil membayangkan hal-hal yang positif ya, sambil mempraktekannya, memikirkan keluarga atau anak Bapak, biar tidak ada dorongan bunuh diri pada Bapak.
Bisa dipahami yang tadi Bapak? Bisa Pak. Kalau bisa, ini nanti saya masukkan kepada jadwal harian Bapak nih, cara mengatasi dorongan bunuh diri. Terima kasih Pak. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya ajarkan untuk mengatasi dorongan bunuh diri? Ya lumayan sedikit lega Pak. Alhamdulillah Bapak. Sekarang saya tanya, sebutkan benda-benda apa yang dapat membahayakan Bapak? Tali, gunting, pisau, kaca Pak. Ya betul Bapak. Kalau itu ada jangan didekati ya Bapak, jangan ditaruh di kamar Bapak. Kemudian yang kedua tadi saya ajarkan untuk cara dorongan bunuh diri. Bisa coba dipraktekkan ulang Bapak? Tadi caranya dengan membaca istighfar Pak, sambil menutup mata dan mengelus dada. Ya betul Bapak. Jadi sudah benar dan paham mengenai langkah-langkah untuk mengatasi dorongan bunuh diri. Untuk itu saya masukkan pada jadwal harian Bapak nggih. Nanti Bapak 2 kali sehari ya. Di jam berapa aja Bapak bisanya? Kemungkinan jam 10 sama jam 3 sore Pak. Ya Bapak, jadi nanti dilakukannya di jam 10 dan jam 3 sore ya. Nanti jika Bapak melakukannya secara mandiri, nanti di jadwal harian dituliskan M ya Bapak. Jika Bapak dibantu perawat, nanti di jadwal harian ditulis B. Dan jika Bapak lupa tidak melakukannya, nanti di jadwal harian ditulis pakai huruf T ya Bapak. Nah, Bapak bisa menuliskan semua kegiatan yang sudah dilakukan itu dan disimpan ya Pak. Jangan sampai hilang ya Pak. Untuk besok saya akan mengevaluasi lagi tanda dan gejala yang Bapak rasakan. Mudah-mudahan Bapak bisa lebih baik ya Pak dari Amin. hari sekarang. Dan juga nanti saya akan mengevaluasi tindakan yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu cara melatih dorongan bunuh diri. Dan nanti saya akan mengajarkan teknik baru, yaitu dengan mengidentifikasi aspek positif yang ada pada diri Bapak. Itu karena Bapak adalah seseorang yang berharga ya Pak ya. Dan nanti untuk pertemuan ketiga kita akan bersama-sama mendiskusikan topik konstruktif yang Bapak miliki. Dan juga nanti itu akan dimasukkan pada jadwal harian. Untuk pertemuan keempat, kita akan mengidentifikasi rencana baru yang realistis untuk Bapak. Besok mungkin sekitar pukul 9, apa Bapak bisa? Bisa Pak, di sini Pak. Oh, untuk tempatnya di sini ya Pak ya. Baik Pak. Baik, apa ada yang ditanyakan Bapak? Saya rasa sudah cukup Pak. Baik Bapak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa latihan dan yang saya ajarkan tadi, dan jangan lupa ditulis di buku harian ya Bapak. Iya Pak. Nanti jika butuh sesuatu bisa manggil kita perawat. Sekarang Bapak istirahat dulu. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, perkenalkan saya Yoga, perawat yang dinas pagi hari ini dan juga menggaji Bapak untuk yang kemarin ya Bapak. Bapak, hari ini saya akan melakukan pengajian tentang rasa positif yang ada dalam diri Bapak dan apa yang harus Bapak syukuri. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Pak, kurang lebih nanti waktunya sekitar 10-15 menit ya Bapak. Baik. Untuk tempatnya di mana Bapak? Boleh di sini saja Di Pak. sini aja ya Bapak ya. Baik Bapak, kita mulai ya. Monggo. Bapak, gimana perasaannya hari ini? Baik Pak, cuma kadang masih ada kepikiran yang kemarin-kemarin. Oh ya gitu Bapak ya. Bapak apa masih ada kepikiran untuk bunuh diri?
Masih terbesit Pak, cuma ya kemarin kan sudah diajarkan untuk istighfar sambil mengelus dada, jadi beberapa kali saya praktekkan. Ya baik Bapak, apabila Bapak masih ada kepikiran untuk bunuh diri yang kita ajarkan kemarin bisa dipraktekkan ya Bapak ya. Iya Pak. Baik, Bapak bisa menyebutkan hal-hal positif yang ada pada diri Bapak yang patut disyukuri, mungkin bisa disebutkan? Alhamdulillah saya masih diberi umur panjang Pak, kemudian keluarga juga mensupport saya, tidak meninggalkan saya setelah kejadiannya kemarin. Itu aja sih Pak mungkin hal positifnya. Ya baik Bapak, itu cukup bahagia Bapak karena masih memang ada keluarga yang peduli dengan Bapak. Terus Bapak bisa menyebutkan kegiatan positif atau hobi yang Bapak sukai apa? Olahraga Pak. Olahraga ya. Biasanya olahraga apa Pak? Tenis meja, catur, bulu tangkis bisa saya Pak. Ya Bapak, itu nanti beberapa kegiatan olahraga itu nanti bisa Bapak lakukan, salah satunya selain dengan membaca istighfar, pengalihannya dengan melakukan kegiatan positif seperti mungkin olahraga, main catur itu ya Bapak ya. Iya Pak. Ya. Baik Bapak, untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja. Sebelum saya akhiri mungkin saya ulangi lagi ya Bapak ya. Bapak mungkin aspek positif dalam diri Bapak bisa disebutkan lagi apa tadi? Keluarga yang nggak meninggalkan saya, dan saya alhamdulillah masih tetap diberi umur yang panjang sampai sekarang ini Pak. Ya, terus Bapak hobi yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa ingin bunuh diri apa? Selain ngobrol sama teman yang ada di sini, olahraga seperti tenis meja, kemudian bulu tangkis, juga main catur Pak. Nah, baik, jadi Bapak sudah mengerti nggih. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan ketiga ya Bapak ya, untuk membahas lanjutan dari penanganan ingin bunuh diri yang terjadi pada Bapak. Ya. Ya, Bapak, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Bapak, kenalkan saya Yoga ya Pak. Oh iya Pak, Perawat monggo. yang dinas hari ini. Ya, mari duduk Pak. Ya, saya duduk sini ya Pak. Monggo. Bapak, izin seperti janji saya kemarin, ini pertemuan kita yang ketiga ya Bapak ya. Nggih Bapak, Pak. bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baikan daripada kemarin Pak. Baik Bapak ya. Bapak, ini nanti saya kurang lebih minta waktunya 10-15 menit. Apa Bapak bersedia? Bersedia Pak. Ya. Untuk tempatnya kira-kira di mana Bapak? Di sini saja Pak, enak Pak. Oh ya, di sini ya Bapak. Oke, baik Bapak, kalau gitu saya mulai ya Bapak ya. Baik. Bapak, apa masih ada terbesit perasaan untuk bunuh diri? Masih kadang-kadang Pak, cuma sudah lebih baikan karena kan kemarin saya sudah mempraktekkan kayak istighfar sambil mengelus dada, kemudian aktivitas untuk mengisi waktu luang saya. Berarti yang saya ajarkan di pertemuan 2 kemarin untuk melakukan aktivitas yang positif sudah dilakukan ya Bapak? Alhamdulillah sudah Pak, olahraga, main catur, sudah Ya. saya lakukan. Ya, mungkin itu nanti bisa digunakan ya Bapak ya. Iya Pak. Oke. Baik Bapak. Bapak, mungkin harapan Bapak untuk kedepannya gimana Bapak? Tentunya saya bisa kembali kumpul bersama keluarga dan bisa diterima kembali di masyarakat Pak. Nah, rencana kegiatan apa yang mungkin akan Bapak lakukan bila nanti Bapak mungkin kembali atau kumpul bersama keluarga? Ya, menikmati waktu luang bersama keluarga, kemudian tentunya bisa bekerja kembali Pak. Begitu ya Bapak. Terus mungkin orang terdekat yang mungkin bisa membantu Bapak siapa kira-kira Bapak? Kalau orang terdekat ya tentunya istri Pak. Istri. Jadi istrinya ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, untuk kegiatan hari ini mungkin seperti itu aja. Saya akan menanyakan ulang ya Bapak. Harapannya Bapak untuk
kedepannya gimana? Bisa kumpul bersama keluarga dan beraktivitas seperti biasa Pak. Bisa berkumpul keluarga kembali ya Bapak. Nggih. Terus nanti rencana kegiatan yang akan dilakukan apa Bapak? Mengisi waktu luang, rekreasi, sama tentunya bisa bekerja Pak. Dan orang yang mungkin bisa mendukung Bapak untuk mengatasi agar Bapak tidak merasa sendiri dan ingin bunuh diri siapa Pak? Tentunya istri Pak, pasti itu. Ya, baik Bapak. Jadi nanti Bapak harus punya rencana itu harus dilaksanakan ya Bapak. Jadi nanti kalau Bapak kembali ke rumah, jangan ada pikiran untuk bunuh diri lagi ya Bapak. Dan Iya, Bapak bisa melakukan kegiatan positif seperti yang Bapak sebutkan tadi, dan apabila Bapak ingin butuh dukungan, bisa ada keluarga di samping Bapak yang akan selalu mendukung Bapak. Terima kasih Bapak, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yang keempat, nanti kita akan membahas untuk kegiatan Bapak selanjutnya. Bapak bersedia? insya Allah bersedia Pak. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Kalau gitu pertemuan hari ini saya akhiri ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Pagi Bapak, ketemu lagi dengan saya ya Pak, perawat yang dinas pagi hari ini. Saya Yoga ya Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Bambang. Pak Bambang ya, Pak Bambang. Boleh saya duduk Bapak? Boleh monggo Pak. Bapak, sesuai janji kita kemarin, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan merencanakan kegiatan Bapak yang realistis yang dapat Bapak lakukan nanti ketika di rumah ya Bapak ya. Baik, Apa Bapak bersedia? bersedia Pak. Bapak nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bapak. Monggo. Dan untuk tempatnya Bapak mau di mana? Sini saja Pak. Di sini aja ya Bapak ya. Iya. Ya Bapak. Baik. Kalau gitu kita mulai ya Bapak. Bapak bagaimana perasaannya hari ini Bapak? Alhamdulillah lebih baik kan Pak. Alhamdulillah Bapak. Nggih. Bapak, apakah masih ada dorongan bunuh diri yang muncul sampai saat ini? Masih, cuma sudah lebih baik daripada yang kemarin Pak. Baik Bapak, kalau memang masih muncul, masih ingat kan apa yang harus dilakukan sampai kemarin ya? Ya sudah saya ulangi waktu kalau misalnya terbesit, istighfar, kemudian mengisi waktu luang dengan aktivitas seperti olahraga Pak. Ya. Waktu luang tadi bisa diisi dengan olahraga dan melakukan hal-hal positif ya Bapak. Iya. Yang kemarin kan sudah dijadwalkan di jadwal hariannya, itu sudah dilakukan ya Bapak ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Baik Bapak, mungkin kita akan melakukan rencana untuk kedepannya. Bapak mungkin rencana kegiatannya yang akan dilakukan apa Bapak? Di rumah mungkin hobinya apa yang mau dilakukan? Ya tentunya kalau saya pulang Pak, saya pengen rekreasi bersama keluarga ke pantai Pak. Kemudian kalau hobi ya tentunya bisa lari di rumah, di sekitar rumah, sambil nanti kalau misalnya ada waktu luang lagi ya bermain tenis meja sama bulu tangkis. Nah, selain itu mungkin ada kegiatan apa lagi yang mungkin yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang Bapak dan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga? Ya tentunya sebagai seorang suami Pak, ya saya harus mencari nafkah. Ya dengan kondisi saya seperti ini, kejadian yang kemarin, insya Allah kemungkinan sih saya nanti akan buka usaha kecil-kecilan, jualan sembako di rumah Pak. Ya baik Bapak, berarti Bapak sudah terpikirkan beberapa kegiatan ya Bapak. Nah kalau gitu Bapak harus selalu berpikir positif ya Bapak ya. Iya, Jadi Bapak jangan sampai terbesit lagi untuk berpikiran untuk bunuh diri. Bapak harus menganggap diri Bapak adalah masih dibutuhkan dengan keluarga, masih dibutuhkan oleh anak Bapak. Bapak adalah orang yang masih diinginkan oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh teman ya Bapak. Jadi jangan ada rasa untuk bunuh diri. Dan untuk di rumah tadi, beberapa kegiatan tadi bisa dilakukan ya Bapak. Nanti bisa direncanakan liburan bersama keluarga, terus bisa mengisi waktu luang dengan olahraga, lari-lari, dan untuk membuka
berupa toko kecil untuk mencukupi nafkah keluarga ya Bapak ya. Iya Pak. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya Bapak. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa diulangi rencana realistis apa nanti yang bisa dilakukan ketika di rumah Bapak. Ya, pertama ketika pulang saya mau rekreasi ke pantai, kemudian mengisi waktu luang dengan keluarga, misalnya lari, jogging, bulu tangkis, dan terakhir untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya mau membuka toko sembako kebetulan di rumah. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Baik Bapak, beberapa tadi nanti mohon untuk bisa dilaksanakan Bapak. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak. Monggo Pak. Selamat pagi Bapak, apa ini benar dengan keluarganya Pak Bambang? Ya, Ya mohon maaf agak menunggu sebentar ya, tadi saya masih ke pasiennya. ya Pak. Bapak, saya mau minta waktunya sebentar, mau ngobrol, apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, saya ambil kursi sebentar ya Bapak. Nah, permisi ya Bapak Ibu. Ini dengan keluarganya Pak Bambang ya. Ya, Bapak, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Bambang dan Pak Bambang sudah menceritakan beberapa yang dialaminya ya Bapak. Pak Bambang kan pernah menceritakan akan bunuh diri. Apa itu benar Bapak? Bu? iya benar Pak. Benar ya. Ya, Ini dengan ibu siapa? Bu Tika ini siapanya Pak Bambang? Oh, istrinya. Ini dengan Bapak. saya Tommy Pak, saya kakaknya Pak Bambang. Oh, ini kakaknya, kakak kandungnya Pak Bambang Iya, ya. kakak kandungnya Pak. Mungkin bisa diceritakan Bapak atau Ibu di rumah Pak Bambang pernah bunuh diri sebelumnya? Ya, pernah. Pernah, gimana ceritanya? Itu setelah kalah untuk caleg, suami saya itu jadi menyendiri, sering di kamar. Saya panggil keluar untuk makan, tidak mau. Kadang untuk waktunya sholat, tidak sholat. Jadi cuma melampau aja. Karena saya lihat juga itu mengambil racun tikus untuk minum. Pernah juga menyembunyikan bahan kaca. Jadi saya takut kalau suami saya itu melakukan percobaan. Nah, baik. Jadi yang disampaikan saat istrinya Pak Bambang ini sama Pak Bambang hampir sama ya. Memang Pak Bambang ada beberapa kali untuk berencana untuk bunuh diri. Tapi tadi sudah saya kasih tahu kalau itu bukan hal yang baik, sudah Pak Bambang saya ajak bicara. Nanti saya juga minta bantuan kepada Ibu selaku istrinya dan Bapak selaku kakak kandungnya ketika Pak Bambang nanti pulang ke rumah, mohon untuk diawasi ya. Jadi nanti misalkan ada benda-benda yang berbahaya tajam seperti pisau, gunting atau pecahan kaca atau mungkin racun, mohon dijauhkan dari Pak Bambang ya, mungkin ditempatkan yang tersembunyi biar tidak bisa diambil oleh Pak Bambangnya. Selain itu jangan biarkan Pak Bambang itu sendiri, melamun sendiri. Jadi kalau bisa sering diajak ngobrol, terus diajak kegiatan-kegiatan yang positif. Kata Pak Bambang tadi, beliaunya itu suka olahraga, mungkin bisa didampingi ketika olahraga. Di rumah mungkin kalau nggak ada kegiatan bisa diajak ngobrol. Tadi juga Pak Bambang katanya pengen rekreasi, nah nanti bisa diajak rekreasi ya, Ya, berlibur supaya nanti pikirannya tidak stres ya. Itu ya Bapak Ibu. Selain itu nanti juga bisa dijadwalkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, mungkin dijadwalkan supaya nanti Pak Bambang itu tidak ada waktu kegiatan kosong yang membuat dia berpikir tentang kekalahannya di pemilihan caleg lagi ya. Jadi biar, dan selalu tekankan kalau keluarga itu masih membutuhkan Pak Bambang, dan Pak Bambang adalah orang yang masih
berguna dan dibutuhkan oleh keluarga. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu mengenai Pak Bambang. Dari saya sudah Pak, terima kasih atas masukannya buat kami. Dari Ibu istrinya. Saya selaku istrinya akan berusaha sebisa mungkin agar suami saya karena kami sekeluarga sangat menyayangi. Nah ya, kalau begitu nanti beberapa hal yang saya sampaikan mungkin bisa dilakukan di rumah ya. Mungkin bisa disebutkan apa aja yang nanti untuk di rumah biar Pak Bambang tidak ada pikiran untuk bunuh diri lagi. Mungkin dari istrinya, mungkin apa aja yang bisa dilakukan nanti di rumah. Saya akan mendukung hobi suami saya. Memang di rumah biasanya beliau itu sering olahraga, catur, kemudian badminton. Kemudian kalau beliau ingin rekreasi, pasti akan saya turuti Pak. Saya Ya. akan ajak sering ngobrol, mungkin dari hati ke hati supaya tidak gampang melapor lagi. Baik, kalau gitu sudah paham ya. Bapak juga paham. sudah paham. Iya sudah. Ya, kalau memang sudah paham, mungkin kegiatan itu mohon dilakukan supaya untuk membantu kesembuhan dari Pak Bambang. Dan untuk yang paling penting untuk obatnya Pak Bambang, jangan lupa untuk tetap diminum ya, untuk dipantau minumnya. Iya Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi mungkin untuk yang sudah Pak. Terima Sudah? kasih Pak. kalau memang sudah, saya mohon pamit. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.